Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa, Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Alhamdulillah kita sudah dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini dalam acara pengibasan pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, yang dimana pada kesempatan pada siang ini guru kita sebagai CGP angkatan 11 yaitu Ibu Yesi Asnora SPD. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu dalam rangka mensupport kegiatan teman kita untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada kali ini dengan tema budaya positif. Dan salam penghormatan saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 02 Campagu Guguk Bule, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 02 Campagu Guguk Bule beserta Bapak Ibu karyawan dan karyawati yang berbahagia pada siang ini. Baik, acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Agar berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Sastri Afrianti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah kita dengarkan bersama, mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama-sama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Campago Gugak Bulet. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SD 02 Campago Bulet. Kemudian teristimewa Ibu Esi Asnora selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang akan memberikan sejauh mana pemahaman kita terhadap budaya positif yang akan kita terapkan pada kelas kita masing-masing. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan guna melaksanakan tugas rutin kita selaku pendidik dan pengayom bagi anak murid kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan pada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya, di siang hari ini setelah kita melaksanakan isoma, tentu keadaan kita sudah bugar kembali dan kita akan siap mendengarkan apa-apa paparan dari Bu Yesi berkaitan dengan aksi nyata di modul 14, di mana temanya pada saat ini adalah budaya positif. Nah, mungkin kita nanti akan dapat menyerap apa-apa itu yang dimaksud dengan budaya positif, apa-apa contohnya, dan bagaimana implementasinya di kelas kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita tentang budaya positif ini, kita bisa membawa anak didik kita ke arah yang lebih baik lagi dan bisa menelurkan prestasi-prestasi yang baik dan tentunya diiringi dengan karakter dan budi pekerti yang juga lebih baik lagi. Selamat pada Bu Esi yang telah lolos sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugasnya 5 bulan ke depan lagi ya Bu Esi, karena sudah berjalan 1 bulan. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dan lancar dan sukses di akhirnya nanti pada bulan Desember. Barangkali itu saja dapat saya pesankan pada kesempatan hari ini. Pada Bu Esi mungkin dipersilakan untuk memberikan atau berbagi ilmu pada kita sehingga kita bisa menambah wawasan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan semangat khususnya kepada Ibu Yesi terkait dengan pelaksanaan tugas dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa kegiatan puncak kita pada hari ini adalah pemaparan budaya positif dari Ibu Yesi Asnora, dan waktunya kita bagi 2 termen. Yang pertama pemaparan materi dari calon guru penggerak kita, dan termen yang kedua akan diberi kesempatan kepada para Bapak Ibu peserta diseminasi ini untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan pemahaman kita tentang materi yang akan disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara puncak kita minta kepada Ibu Yesi Asnora SPD untuk langsung memberikan pemaparan materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Yesi Asnora kita persilakan. Terima kasih kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya sendiri hari ini dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada Bu Yu dan rekan-rekan semuanya, karena acara hari ini dan kehadiran Bapak Ibu sangat bermakna untuk kegiatan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Nah, pada siang ini
yang akan disampaikan adalah mengenai pengimbasan pemahaman budaya positif. Jadi sebagai calon guru penggerak, otomatis kita sudah dinubatkan untuk memberikan pengimbasan. Jadi apa saja ilmu yang kita peroleh selama modul 1 ini selesai. Kebetulan ini sudah penghujung modul 1 dari 1.1 pemahaman Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan waktu itu, dan ini yang terakhir yaitu budaya positif, yang sebenarnya ini juga sudah dicoba dilaksanakan dalam skala kecil yaitu di kelas. Jadi waktu itu sudah kami dapatkan ilmu, sudah kami cobakan. Jadi yang hari ini adalah pengimbasan untuk rekan-rekan semuanya. Selain itu juga berbagi praktik baik. Jadi yang pernah dilaksanakan itu yang akan disampaikan nanti. Kita mulai. Nah, ini konsep-konsep yang akan disampaikan mengenai budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini sebenarnya yang akan bisa kita laksanakan selama di sekolah nanti. Nah, kita lanjut. Untuk perubahan paradigma belajar, kalau di sini dalam bangun budaya positif ini berarti sekolah kita juga harus menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman. Maksudnya di sini bagaimana agar siswa itu ke sekolah benar-benar untuk belajar, dia mampu berpikir, bertindak, dan belajar dengan merdeka, gitu, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini pembelajaran nanti yang berdiferensiasi dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena muaranya kita melaksanakan pembelajaran ini yaitu untuk mewujudkan murid atau siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila pada dirinya. Nah, ada lagi istilah di sini, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin, otomatis kita berpikir taat aturan seperti itu. Selain itu aturannya yang memberatkan, karena kita takut kalau tidak kita laksanakan aturan nanti ada konsekuensi atau ada hukuman yang akan kita peroleh. Itu pemikiran-pemikiran kita, kami juga ya, sebelum kami melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Tapi paradigma kita akan dirubah setelah ini, karena yang di awal dalam budaya kita nih, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, karena kalau tidak patuh kena hukum, atau tidak patuh kena sanksi. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Contoh misalnya siswa masuk terlambat, berarti yang dipikirkannya kalau terlambat nanti kena hukum. Nah, itu yang disiplin yang selama ini mungkin kita pikirkan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang disiplin dirinya, berperilakunya mengacu pada nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam artian begini, motivasi intrinsik itu benar-benar dari dalam dirinya. Mereka datang tepat waktu ke sekolah benar-benar atas kesadaran diri, bukan karena berpikir nanti di sekolah kita kena hukum, seperti itu. Kalau motivasinya karena hukuman, takut karena hukuman, atau ingin diuji, berarti itu motivasinya masih ekstrinsik, masih dari luar. Nah, lanjut, disiplin positif itu maksudnya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak dalam melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan mereka, tanpa adanya ancaman, bahkan tanpa adanya hukuman. Jadi mereka benar-benar melakukannya atas kesadaran diri mereka sendiri. Nah, ini sedikit mungkin belum disampaikan sebelum acara. Isi minta tolong bagi rekan-rekan, bagi yang bisa saja kita bermain kepala tangan.
Karena untuk materi kita berikutnya akan ada maknanya dari permainan ini. Cara bermainnya ini, kita adalah pasang-pasangan bagi yang bisa saja. Nah, kita bermain berpasang-pasangan. Yang satu, anggap saja si A, nanti akan mengepalkan tangan. Nah, yang B, nanti tugasnya yaitu membuka kepalan tangan yang si A tadi. Dia boleh membuka dengan cara apapun, misalnya dengan cara dirayu, dengan cara dipaksa, atau bahkan dirayu dengan uang juga boleh kalau bisa. Yang penting bagaimana supaya si A tadi membuka tangannya. Nah, kira-kira ya kalau yang bisa saja, karena kita ada yang beda-beda, atau masuk sama Pak Ben boleh. Pokoknya sampai bisa. Tapi yang si A harus bertahan. Boleh dengan cara apapun di sini, aturannya tidak ada yang punya. Boleh dikelitiki juga boleh. Jadi bisakah membuka tangan temannya tanpa sampai bisa, dan temannya bertahan sampai benar-benar. Mungkin dikasih waktu saja beberapa detik lah, jangan lama-lama. Nanti tambah bisa Bapak Ibu, kita coba. Boleh cari pasangan masing-masing bagi yang bisa. Yang tidak boleh saksikan saja. Ada caranya kata Bu Dewi. Iya, boleh Mas Gun. Boleh pakai duit, boleh kalau mau. Kalau buka tangannya kasih dia 10.000, boleh. Kita mulai. Nggak ada hitungan ya. Nanti hitungan aja. Udah dapat pasangannya. Karena kita sedikit kita jadikan saja sampelnya nanti. Udah Pak Ben sama Mas Gun ini. Oke, kita mulai hitungan ke 30 kita stop ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, boleh Mas. 3, 4, 5, 6. Memang cara apapun. 9, 10, 11, 12, udah kebuka. 13, itu masih berdiskusi, masih nego. 18, 19, 20, 21, 22, 23, itu rayuannya mau gitu. 24, 25, 26, 27, udah. Oke. Jadi yang tadi Bu Riri caranya dirayu, buka aja lah Bu Riri. Kayaknya kasihan kan? luar biasa rayuannya. Kalau Mas Gun tadi sama Pak Ben apa rayuannya? Oh my God, ya boleh ya, aturannya boleh, kritik boleh, malah disebut dengan uang juga boleh. Oke, terima kasih. Berarti tadi yang bertahan akhirnya tumbang. Iya, tumbang. Tadi dalam hati ada niat nggak Mas Gun sebenarnya? Mau mempertahankan keju. Mempertahankan. Mas Gun sudah mempertahankan. Ternyata tidak sanggup kena kritik. Tapi kalau Bu Riri tadi kena rayuan langsung dibukanya, katanya demi. Oke, kita lanjut. Berarti itu tadi yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Berarti nanti kalau seandainya si A tadi, si A yang membuka tangannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kalau yang disiplin itu sebenarnya tadi bukan aturan, bukan dari aturan, tapi dari kontrol diri kita. Nah, bagaimana tadi yang tangannya terbuka? Kalau sebenarnya ada niat untuk menggenggam tangannya sekuat tenaga, ada niatnya, pasti ada. Tapi nanti seandainya ada teman yang berhasil membuka, otomatis teman tadi, kalau pikiran orang lain, pasti teman tadi mempengaruhi si A tadi. Nah, sebenarnya itu bukan mempengaruhi, tapi yang membuka tangan tadi adalah keinginan dari si A tadi sebenarnya. Walaupun dipaksa, misalnya tadi kata Pak Ben digelitik, maksudnya digelitik, atau tadi Bu Ririnya dirayu tadi sama Bu Dewi. Sebenarnya tadi kalau dipikir kan Bu Dewi yang mempengaruhi Bu Riri, atau Pak Ben yang mempengaruhi Mas Gun sampai tangannya terbuka. Sebenarnya bukan itu. Yang namanya terbuka itu pasti atas kontrol diri sendiri. Berarti kita yang mengizinkan tadi sebenarnya, bukan orang luar. Jadi apapun yang kita lakukan, bagaimanapun rayuan orang luar,
Kalau kita benar-benar bisa mempertahankannya, insya Allah kita bisa bertahan. Kecuali itu dalam segi fisik mungkin agak gimana ya. Tapi kalau dalam rayuan, oh ini kasih uang nanti atau ini, itu biasanya dari dalam diri kita. Jadi begitu disiplin itu sebenarnya disiplinnya seseorang itu akan berasal dari dirinya sendiri. Kalau bisa bukan dari luar atau dari hukuman atau dari aturan-aturan, tapi buatlah dari diri kita sendiri. Karena memang iya, kalau seandainya kita langgar disiplin itu berarti kita sendiri yang melanggarnya. Oke, kita lanjut. Itu hanya sedikit mengenai disiplin. Nah ini dia kesimpulan tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjut lagi, motivasi perilaku manusia. Jadi di kita ini manusia punya perilaku baik itu yang baik atau yang buruk. Kita ada 5 motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 5 motivasi yang mendasari bukan 5, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, nah ini yang tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat baik supaya tidak kena hukum. Nah itu tujuannya. Yang kita takutkan adalah hukuman. Lanjut lagi, ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita berbuat baik supaya nanti dipuji gitu. Atau dilihat kalau anak-anak tuh nampak gurunya kan ada elok wah, supaya mereka dipuji dek gurunya. Seperti itu yang imbalan atau penghargaan tadi. Kadang kita sebagai guru juga sering memberi imbalan kepada anak seperti itu dan memberi penghargaan. Akhirnya si anak tadi akan berharap itu terus menerus. Dan yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya si anak itu bangun pagi, disiplin tepat waktu, benar-benar mereka merasa itu untuk diri mereka. Kalau saya bangun pagi nanti saya sehat, atau saya bangun pagi nanti saya tidak susah lagi mencari sepatu. Kalau saya bangun pagi nanti saya bisa sholat. Jadi itu adalah motivasi dari dalam, makanya disebut dengan motivasi internal. Sedangkan yang 2 tadi adalah motivasi dari eksternal, maksudnya berasal dari luar. Jadi kelemahannya nanti yang dari luar ini, seandainya itu yang mendorong perilaku manusia atau si anak tadi, otomatis itu hanya bertahan sebentar saja dan tidak akan melekat pada dirinya. Sedangkan kalau yang motivasi internal tadi benar-benar melekat pada dirinya sampai kapanpun. Karena mereka yakin kalau saya bangun pagi itu tujuannya ada untuk kesehatan, bisa sholat subuh, seperti itu. Jadi mereka akan terbiasa sampai besar. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada kebutuhan dasar lagi. Ini sebenarnya materinya banyak yang di modul 1.4 ini, tapi dijelaskannya sedikit-sedikit. Kebutuhan dasar manusia ini kita melihat perilaku siswa kita, sebenarnya ada 5 hal yang mendasar bagi mereka. Yang pertama, ini bukan anak saja, manusia juga, semua manusia maksudnya. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi ada orang yang misalnya ini contoh mencuri, ternyata kalau pas dilihat mereka mencuri terpaksa. Nah itu salah satunya karena udah kelaparan atau gimana, jadi salah satunya itu bertahan hidup. Karena kebutuhan dasar ini itu yang paling penting. Jadi itu bisa mendasari perilaku manusia. Lanjut lagi, itu ada lagi kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Lalu lanjut kebebasan, freedom, penguasaan, power, kesenangan, fun. Jadi gini, seandainya ada siswa kita atau kita yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar ini, karena ini kelima-limanya harus, kalau sebenarnya perilaku kita nih supaya lebih baik harus kita penuhi semuanya. Tapi tidak semua orang kan dapat mendapatkan kebutuhan ini. Contoh saja, misalnya ada seorang anak, dia di rumah orang tuanya cekcok misalnya, atau ada korban cerai misalnya, seperti itu bisa jadi. Nah dia merasa dia tidak diacuhkan lagi, yang ayahnya entah kemana, yang ibunya entah kemana, jadi tidak merasa diacuhkan. Jadi dengan merasa kekurangan kasih sayang dan rasa diterima itu, mereka melampiaskannya ke sekolah misalnya. Jadi membuat ulah lari sekolah, membuat mencari-cari perhatian guru maksudnya.
Supaya apa? Supaya guru tadi memperhatikannya. Hanya saja si anak kan belum tentu bisa bagaimana cara mendapatkan yang lebih baik. Mungkin mereka merasa dengan buat ulah atau dengan membuat perilaku yang macam-macam, mana tahu guru perhatian sama dia. Jadi dia terus yang ditegur, dia terus yang dilihat. Itu salah satunya kalau seandainya kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Ada saja perilaku-perilaku negatif yang akan kita lakukan. Karena apalagi anak yang belum mengerti apa-apa seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada lagi salah satunya itu misalnya kesenangan. Ada misalnya anak kita lihat bikin jahil kepada teman gitu. Kita tanya, ternyata itu cuma usianya saja. Ternyata mereka melakukan itu hanya demi kesenangan saja, seperti itu. Jadi intinya untuk anak 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Apalagi ini anak kita yang atau murid-murid kita yang ada di sekolah. Nah, ini disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya di sini kalau disiplin kita tuntut dengan seperti ini, otomatis nanti tidak akan bertahan lama. Contoh hukuman. Kalau hukuman itu bagi si anak akan menyakitkan, tidak nyaman, dia akan takut dan dia akan menyembunyikan kesalahannya daripada dia kena hukum, lebih baik berbohong seperti itu. Ada anak yang mungkin gurunya atau orang tuanya terlalu keras, jadi tiap dia melakukan kesalahan dia akan menyembunyikan kesalahannya. Lanjut lagi murid bisa menjadi rendah diri karena misalnya hukuman-hukuman yang diberikan itu akan jadi bahan ejekan bagi teman-temannya. Lanjut lagi penghargaan. Penghargaan sebenarnya kalau kita lihat sekilas itu sebenarnya bagus karena kita ngasih penghargaan ke anak. Tiap dia berperilaku baik kita kasih bintang misalnya, atau tiap melakukan sesuatu kita kasih benda seperti itu. Nah, sebenarnya penghargaan itu ada lagi kelemahannya. Yang pertama tidak efektif, dan kedua nanti bisa merusak hubungan dengan teman-temannya, lalu bisa mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya. Karena tujuannya berbuat baik atau melakukan sesuatu itu hanya demi mendapatkan penghargaan tadi. Kita lanjut. Ini disiplin dengan identitas sukses. Walaupun ini mirip kedua-duanya, cuma ada juga kekurangannya sedikit. Kalau konsekuensi berarti itu aturan yang sudah ada. Jadi kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Nah itu. Cuman hanya saja penguatannya hanya dalam jangka pendek dan murid menghormati peraturan dan stimulus respon. Jadi ada kelebihannya. Di sini bisa dibilang juga sukses. Cuman kelemahannya itu penguatan jangka pendek. Nah, beda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya tadi. Dan ini juga sesuai dengan posisi kontrol seorang guru nantinya. Nah, ini disiplin dengan identitas sukses. Lanjut. Nah, lanjut kita yang posisi kontrol guru tadi. Ada 5 yang biasa kita lakukan sebagai seorang guru. Mungkin tidak semuanya kita lakukan selama di sekolah, tapi salah satu pasti ada. Yang pertama yaitu seharusnya itu penghukum duluan. Yang paling penghukum. Penghukum ini contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya kita ketemu anak, ternyata si anak sepatunya tidak sesuai dengan aturan di sekolah kita. Tapi kita tanpa tahu apa-apa, langsung kita panggil si anak, langsung kita suruh buka sepatunya. Padahal si anak belum pernah menjelaskan apapun kenapa dia seperti itu. Langsung kita suruh buka sepatu, kita sekat dia, langsung kita suruh berdiri di tiang bendera, dekat tiang bendera misalnya. Jadi yang kita berikan hukuman tapi tidak sesuai dengan kesalahannya dan kita tidak tahu alasan dia melakukan kesalahan. Itu berarti posisi gurunya sebagai penghukum. Lalu ada lagi nanti sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah kebetulan Isi sendiri mungkin pernah melakukan. Nah, karena kita sadar sendiri ya, setelah belajar ini kita sadar kita pernah melakukan ini, kita pernah melakukan ini. Contoh pembuat rasa bersalah tuh, kalau ada siswa kita yang salah, nanti kita bilang ini, kamu kok kayak gitu sama ibu, memelas, rasanya kita memelas sama dia. Padahal ibu lah panik-panik tadi model tuh, dan ibu gini macamnya ibu. Nah itu berarti udah ada ciri-cirinya kita sebagai pembuat rasa bersalah. Memang dia memelas, tapi itu sebenarnya bagi anak tuh membuat dia merasa canggung dengan kita. Nah itu yang guru yang posisi kita yang sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya ini lebih asik lagi nih sebagai teman. Kalau sebagai teman tuh sudah jelas kita hampir setara
sering bercanda dengan anak, tapi hanya saja sesuatu yang kita selesaikan nanti tidak akan sampai karena hanya sebatas kata-kata itu saja. Bahkan anak menganggap kita juga teman mereka. Jadi rasa hormatnya akan berbeda dengan guru yang sebenarnya dengan teman. Itu bedanya. Lanjut lagi pemantau. Antara pemantau dengan manajer ini hampir sama. Hanya saja pemantau ini memberikan konsekuensi ya tadi yang seperti konsekuensi tadi, tapi sesuai dengan aturan. Jadi dia jangan kalau seandainya tidak pakai sepatu ini apa hukumannya, apa konsekuensinya, hanya seperti itu saja, datang seperti itu. Beda lagi dengan manajer. Manajer sebenarnya yang paling diharapkan. Kalau manajer kita akan menggali dari anak itu apa alasannya, bagaimana dia menemukan jati dirinya nanti, dan bagaimana keyakinan dalam dirinya. Jadi apapun kesalahan yang dilakukannya, dia akan tahu, akan sadar apa kesalahannya dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu bedanya antara pemantau dengan manajer tadi. Nah, kalau yang ini saya yakin teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas, karena beberapa tahun ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Membuat keyakinan kelas akan beda dengan membuat aturan. Kalau aturan berarti sekolah memberikan atau gurunya memberikan aturan. Misalnya aturannya atas pemikiran guru atau sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah curah pendapat dari siswa kita semuanya. Jadi nanti curah pendapatnya akan disatukan. Itu yang akan kita jadikan ke keyakinan kelas, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, di sini langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, kita sudah jelas warga kelas kita, yaitu murid-murid kita. Kita minta dulu untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira apa yang mereka inginkan untuk kelasnya? Kira-kira apa yang akan mereka lakukan agar kelasnya nanti nyaman? Pasti mereka otomatis kalau anak-anak pasti akan nyebut nih, misalnya tidak ribut Bu, atau tidak boleh saling pukul, saling menghargai. Nah, seperti itu. Jadi kita kumpulkan dulu semua pendapat mereka, lalu kita catat di kertas, boleh di kertas kecil, nanti boleh kita kumpulkan lagi di papan tulis. Jadi nanti semua pendapat mereka kita pajang di papan tulis biar mereka bisa lihat semuanya. Setelah itu, apapun kata-kata yang ada di sana tetap kita terima, kita ubahlah yang bernada positif, yang bernada negatif menjadi positif. Contoh, kalau yang positif kan saling menghargai, tepat waktu, itu kan yang positifnya. Kalau yang negatif di sini misalnya tidak boleh membuli misalnya, itu adalah kata-kata negatif, tidak boleh membuli, kan ada kata-kata bully di sana. Atau tidak boleh terlambat. Nah, kata-kata yang negatif tadi kita ubah dulu bersama-sama menjadi kata-kata positif. Kalau tidak boleh membuli, misalnya kita ganti menjadi saling menghargai dan menghormati. Nah, itu tugas guru memandu siswa nantinya. Setelah itu ditinjau kembali jika ada yang masih keliru, dan setelah disepakati dibuat nanti nilai-nilai kebajikan, kita kelompokkan nanti mana yang mirip-mirip nilainya, kita kelompokkan menjadi satu tempat. Lalu baru kita buat dan disepakati dengan anak. Setelah itu nanti anak akan tanda tangan, atau kalau kemarin kami coba di kelas 5 pakai cap jempol. Setelah itu baru kita pajang di kelas di tempat yang mudah terlihat. Kalau nilai keyakinan kelas ini bisa antara 3 sampai 7. Jadi itu kalau tidak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti anak-anak kita akan pusing melihatnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir yang dipraktekkan kemarin itu ada 2, segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Segitiga restitusi di sini. Ini nih anak kita karena SD, mungkin hampir tiap hari kita mengalami masalah-masalah. Nanda cakaknya lah, nanda lambeknya lah, atau nanda buat tugasnya lah. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita selama di sekolah. Nah, di sini ada segitiga restitusi namanya, yaitu proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakternya yang lebih
kuat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak merasa dikucilkan atau mereka tidak merasa terbebani lagi. Mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan mereka bisa memperbaikinya. Ada 3 ini tahap restitusi. Nah, ini ada 3 tahap yang kita kerjakan. Nah, hanya saja guru yang berperan sebagai manajer lah yang menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Beda dengan guru yang sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat dasar bersalah, dan sebagai pemantau. Mereka tidak menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita kalau sudah menemukan siswa yang melakukan kesalahan, kita validasi dulu tindakannya yang salah. Kita jelaskan dulu, misalnya dengan kata-kata, Ibu tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memvalidasi dulu. Kalau seperti itu, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita ibaratnya kita tenangkan dulu si siswa tadi. Karena kita mungkin kalau teman-temannya menuduh dia atau seperti apa, masih dalam kondisi yang belum stabil. Kita stabilkan dulu. Lanjut setelah itu, baru kita stabilkan identitasnya. Maaf salah tadi ya, menstabilkan identitas dulu baru memvalidasi tindakan yang salah. Terbalik tadi. Jadi kita tanya dulu, kita bilang dulu kita pernah melakukan kesalahan. Setelah itu barulah kita tanya alasannya apa. Karena setiap anak atau setiap orang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Misalnya tadi si A memukul si B, ternyata kita tidak tahu kan apa masalahnya. Kalau kita melihat mungkin si A salah, ternyata ada alasan di balik itu. Nah, kita sampaikan dulu kepada si anak apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu. Lanjut lagi nanti barulah terakhir sudah melakukan itu kita berikan keyakinan dulu. Tanyakan keyakinannya. Kalau kita sebagai siswa apa yang terbaik yang kita lakukan? Kita tanyakan keyakinannya. Atau kita tanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Apa saja keyakinan kelas yang sudah kamu buat bersama teman-teman? Misalnya, saling menghargai Bu. Nah, kira-kira perilaku kamu tadi apakah saling menghargai? Nah, nanti si anak akan menjawab, tidak Bu. Nah, sekarang kita tanya lagi, setelah itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Otomatis nanti si anak akan berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, tidak hanya dengan minta maaf saja. Misalnya dia melakukan kesalahan atau merusak properti misalnya di sekolah. Kita tanyakan lagi, kalau seandainya itu sudah rusak, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti dia akan berpikir lagi, diperbaiki Bu, atau ada yang diganti. Biarkan si anak sendiri yang menjawab bagaimana menjawab kesalahannya tadi. Seperti itu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, otomatis anak kita tadi atau murid kita akan bisa menyelesaikan permasalahannya dengan bimbingan guru tadi. Nah, itu yang kegunaan segitiga restitusi tadi. Silahkan kita lanjut. Nah, ini dokumentasinya tadi. Berarti selesai dong. Nah, untuk dokumentasi akan ada nanti sedikit. Kita lihat dulu videonya. Nah, ini juga wajib akan ditayangkan juga Bapak Ibu. Suaranya mungkin kurang keras. Ini ketika kami di kelas 5 membuat keyakinan kelas. Jadi tahap pertama yang dilakukan dulu adalah mempersilahkan murid untuk curah pendapat. Jadi di sini nanti siswa semuanya ditanya dulu apa yang mereka inginkan untuk kelas. Karena ini masih tahun ajaran baru, jadi tanyakan dulu. Ada yang nanti yang jawab kelas harus bersih. Kami kebanyakan ini masalahnya masalah kebersihan kemarin. Jadi banyak yang minta kita harus jaga kebersihan seperti itu. Nah, dilanjutkan aja ya Bapak Ibu. Suaranya tidak jelas. Nah, ini ketika
siswa menulis di kertas kecil Setelah itu siswa menempelkan semua pendapat mereka. Dicatat di kertas, ditempelkan di depan. Nanti siswa akan bisa melihat apa buat yang dibuat temannya juga. Nah, ini kita cepatkan saja. Ini sudah dikumpulkannya semua. Nah, ini lagi. Setelah dicek satu-satu dan dibacakan, ternyata ada kalimat-kalimat negatif yang ada di sana. Yang kemarin yang ditemukan itu mengenai bully. Tidak boleh, tidak apa nanti. Tidak boleh membuli katanya. Jadi yang tidak boleh itu kita ganti dengan kalimat yang positif. Yang tidak boleh membuli kita ganti dengan saling menghargai. Nah, itu maksudnya di video ini. Ada lagi kemarin tidak terlambat, tidak datang terlambat atau tidak boleh tidak membuat tugas, seperti itu. Jadi kita ganti menjadi kalimat yang positif yaitu dengan tepat waktu. Lanjut lagi. Nah, ini setelah dibuatnya kalimat-kalimat tadi yang sudah diperbaiki juga ke hal yang positif, kita tinjau kembali, kita lihat mana yang mirip, mana yang sama, kita kelompokkan dalam satu kelompok. Di sini sengaja dibuatkan seperti payung. Jadi yang di bawah payung itu artinya sama, misalnya saling menghargai, saling menghormati, mendengarkan kata teman. Nah, berarti itu dalam satu tempat karena bunyinya hampir sama dan nanti nilai-nilai kebajikan yang akan kita tulis itu pun sama. Kita kumpulkan dalam satu payung. Di sini juga boleh mengikut sertakan anak, itu lebih baik karena anak akan berpikir nanti mana yang kalimatnya sama seperti itu. Lanjut, ini udah terkumpul semuanya. Nah, ini. Barulah setelah selesai baru kita buatkan nilai kebajikannya. Jadi yang kemarin ada itu mengenai kebersihan, selalu menjaga kebersihan. Ada lagi mengenai disiplin, selalu disiplin untuk di kelas. Lalu ada lagi mengenai saling menghargai dan menghormati. Kebetulan yang kami cobakan di kelas 5 terkumpul ada 3 keyakinan kelas. Sebenarnya yang tahun ini lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Gak tahu kenapa kebanyakan anak menyinggung masalah kebersihan, masalah disiplin dan saling menghormati seperti itu. Nah, ini dapat 3. Kadangkala bisa jadi lebih dari itu tergantung kelas kita. Bisa jadi nilai-nilainya itu 6 atau bisa jadi 5 gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak akan membuat siswa kita pusing nanti. Kalau terlalu banyak nanti untuk mengingat keluar akan susah. Nah, lanjut. Setelah terkumpul, jadi ada jeda waktu sedikit ya Bapak Ibu. Tadi kan kegiatan pagi, habis itu anak-anak kita olahraga. Selama olahraga, coba buat keyakinan tadi yang sudah kita dapatkan 3 tadi di print. Setelah di print nanti siangnya, nanti itu udah jam kesekian, baru dibawa lagi anak untuk mensepakati bersama. Nah ini, meninjau ulang lagi, kita lihat lagi, apakah setuju tadi yang dibuat yang 3 tadi. Kalau si anak sudah bilang setuju, berarti kita cap jempol atau kita tanda tangani bersama, termasuk guru kelasnya, karena guru kelasnya masih warga kelas itu juga. Jadi cap jempol Bu Yesinya ada juga di sana. Nah ini dia. Nanti kemarin tuh ada pilihan untuk anak, boleh tanda tangan atau boleh cap jempol. Jadi di videonya dipotong sedikit. Ketika mereka cap jempol panjang sebenarnya soalnya sampai selesai, jadi dipotong saja. Nah, kita lihatkan sebentar.
3. Nah, wah. Oh, itu guru kelasnya duluan di tengah-tengah. Nah, dilanjutkan sama anak-anak juga nantinya. Setelah selesai jempol, buatkan nama masing-masing. Seperti itu. Nah, ini dia. Foto-foto bersama. Nah, ini yang sudah dipajang. Jadi selesai kita cak jempol atau selesai kita tanda tangani, harus dipajang di kelas. Kita coba pajang ke tempat yang mudah terlihat oleh anak. Kalau perlu ukuran tulisannya dibesarkan sedikit, jadi bisa mudah dilihat oleh anak. Nah, itu hasil dari praktik keyakinan kelas. Nah, selain itu ada juga segitiga restitusi dengan mengambil waktu itu sih coba 4 anak, kebetulan yang bermasalah, memang kebetulan bermasalah di kelas, dan satu lagi itu di kelas 4. Hanya saja kelemahannya untuk yang di kelas 4 mungkin kurang mengerti dengan maksud kita, karena komunikasi kita dengan dia agak kurang pas gitu. Jadi kalau untuk yang selebihnya alhamdulillah berjalan dengan baik dan sudah dapat solusi. Jadi anak sendiri nanti yang buat solusinya. Kalau mereka bersalah, kita tanya dulu apa permasalahannya, apa alasannya melakukan itu. Kita yakinkan dulu sama mereka sebelumnya kalau semua orang pasti melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu sekelumit atau sedikit mengenai pemahaman budaya positif yang diimbaskan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyimak. Nah, seperti itu. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Bu Ilo. Oke, luar biasa sekali pemaparan dari Bu Esi. Kita beri tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Bu Esi, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pemaparan materinya sudah disampaikan oleh Bu Esi. Sebelum kita lanjutkan tahap berikutnya, kami persilakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Oke, sembari kita menikmati hidangan, untuk menambah pemahaman kita terhadap materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Esi, kita buka segmen tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu boleh bertanya langsung ke pemateri kita pada hari ini untuk pemahaman yang lebih mendalam. Oke, kita buka untuk pertama 2 pertanyaan saja cukup ya Bu Esi. Ya, silakan Bapak Ibu sambil menikmati boleh ajukan pertanyaan kepada pemateri kita. Baik Bapak Ibu, tampaknya sudah kembali bersemangat setelah mencicipi hidangan yang telah disediakan. Kita buka 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang ini untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada pemateri kita. Ya boleh, Bu Riri apa Bu Devi ini? Ya. Ya, silakan Ibu Riri. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah Bu Yesi, seandainya penggunaan segitiga restitusi yang sudah kita jalankan itu tidak berhasil pada murid, langkah apa lagi yang akan kita laksanakan Bu Yesi? Terima kasih Bu Yesi. Oke Bu Riri, cukup jelas ya Bu Yesi. Satu lagi kita minta pertanyaan kepada Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yesi. Di sini saya menanyakan, seandainya nanti Bu Yesi murid melakukan kesalahan dan murid menyelesaikannya dengan segitiga restitusi berdasarkan yang Bu Yesi ajarkan tadi, apakah kita masih perlu penggunaan konsekuensinya? Seandainya terselesaikan nanti dengan segitiga restitusi, apakah masih perlu kita gunakan konsekuensi seperti yang dijelaskan oleh Bu Yesi? Terima kasih Bu Yesi. Oke
Oke, terima kasih Bu Dewi. Sudah terkumpul 2 pertanyaan Bu Yesi, bisa saya ulang kembali. Pertama dari Ibu Riri. Ini nampaknya karena lebih berdekatan, pertanyaannya saling mengiringi Bu Yesi. Yang pertama dari Bu Riri, jika permasalahan yang terjadi terhadap anak itu tidak terselesaikan dengan segitiga restitusi, apa tindakan kita berikutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan lanjut disambut lagi oleh Ibu Dewi Bu Yesi, pertanyaannya yang sejalan. Jika permasalahannya sudah selesai dengan segitiga restitusi tersebut, apakah perlu kita melakukan konsekuensi terhadap masalah itu? Begitu ya Bu Dewi ya? Oke Bu Yesi, silakan kami beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Terima kasih Bu Yul. Ini yang bagusnya Bu Dewi dulu lah yang dijawab. Yang tadi kata Bu Dewi tadi pertanyaannya, jika si anak tadi, misalnya anak ini murid kita sudah selesai permasalahannya, sudah diselesaikan sama guru dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, apakah perlu lagi konsekuensi yang misalnya kayak guru pemantau tadi ya, kan ada konsekuensi yang harus diterimanya misalnya. Kalau kita di sekolah kan sebenarnya ada peraturan-peraturan tertentu tergantung sekolahnya masing-masing, dan tidak mungkin kita di sekolah tidak punya peraturan seperti itu. Seandainya kelakuan atau perilaku si siswa tadi sudah merugikan, misalnya nanti merugikan dalam artian dalam segi fisik atau merusak barang misalnya, atau merusak sarana prasarana. Memang segitiga restitusi kita laksanakan juga. Kita lihat dulu, kita tanyakan dulu ke siswa bagaimana, kita stabilkan dulu identitasnya. Pokoknya kita tanyakan dulu apa alasannya, lalu bagaimana langkah berikutnya. Seandainya sudah dijawabnya sesuai dengan aturan tadi yang kita punya, misal si siswa tadi mematahkan sapu misalnya. Sapu itu kan sapu kelas yang biayanya yang berasal dari kelas atau sekolah. Seandainya patah oleh siswa, dia memang mengakui nanti itu kesalahan dia, tidak sengaja atau bagaimana. Tapi setelah selesai, otomatis si siswa akan kita tanyakan nanti apa langkah berikutnya. Nah, siswa itu harus menerima konsekuensi yang dilakukannya tadi. Misalnya kalau itu benda, berarti dia bisa memperbaikinya. Kalau tidak bisa memperbaikinya, berarti si siswa tadi bisa menggantinya, seperti itu. Jadi segitiga restitusi jalan, otomatis konsekuensinya juga harus dijalankan. Apa yang pokoknya diperbaiki, perilakunya tadi harus diperbaiki, dan yang dirusaknya tadi harus diganti. Jadi itu kelebihan restitusi tadi, bisa mengganti gitu. Tidak hanya sekedar minta maaf. Kalau misalnya temannya terbuka misalnya, dia minta maaf yo, itu sih. Nah, jadi itu cuma kasih itu saja, tidak sampai dia mengganti rugi istilahnya itu. Nah, lanjut lagi tadi pertanyaan Bu Riri, apakah permasalahan tadi Bu Yul lupa Pertanyaan dari Ibu Riri, jika terjadi suatu masalah terhadap anak, jika kita selesaikan dengan segitiga restitusi tidak berhasil, apa tindakan kita berikutnya? Oke, terima kasih Bu Yul. Berarti segitiga restitusi ini maksudnya itu salah satu untuk mengatasi permasalahan. Jadi mungkin tidak, kalau kita pikir semuanya pakai segitiga restitusi, tidak. Karena ada sesuatu yang tidak mempan dengan segitiga restitusi ini. Contoh, misalnya perilaku anak itu sudah terlalu sangat berlebihan, atau benar-benar sampai luka-luka. Biasanya itu kalau anak-anak yang tinggi, yang kelas besar itu, misalnya mulai dari SMP, SMA, tuh biasa yang itu. Misalnya sampai sudah tawuran atau sudah sangat melukai, itu bisa konsekuensinya nanti sampai ke polisi. Jadi tidak bisa hanya dengan segitiga restitusi dibawa si anak, ditanya baik-baik, udah minta maaf ini, tidak bisa. Karena kalau segitiga restitusi masih dalam tahap batasnya, masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah lebih dari itu, mungkin tidak bisa pakai segitiga restitusi lagi. Seperti itu. Tapi itu pemahaman dari yang saya ambil dari pendidikan selama ini. Mana tahu nanti ada teman-teman yang ingin menambahkan, misalnya itu Bu Yul. Mana tahu dia ada pendapat lain yang untuk menambahkan pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yesi atas jawabannya. Kita pulangkan kembali kepada Ibu penanya. Bagaimana Bu Riri untuk pertanyaan pertama?
Cukup jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah dengan pemaparan pemateri kita yang terstruktur sehingga para penanya langsung tangkap inti dari jawabannya. Begitu juga Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Pas, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yesi atas pemaparannya, sangat luar biasa pemateri kita pada hari ini. Lanjut kita tambah pertanyaan. Oke, kita beri kesempatan kedua untuk Bapak Ibu para peserta untuk memberikan pertanyaan. Rasanya udah lanjut ya Pak Ben ya. Ya, kita ya oke, ada Bu Rizka untuk segmen terakhir. Kita beri satu penanya, kesempatan untuk satu penanya. Silakan Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pertanyaan dari Bu Indi dan Bu Dewi dan jawaban dari Bu Yesi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kepada tadi Bu Yesi mencontohkan anak yang mematahkan sapu. Kalau kali ini saya ingin bukan mencontohkan. Kali ini ada anak yang dalam sholatnya kelengkapannya kurang, sedang dia tidak bawa. Kemudian saya coba restitusi itu ditanyakan alasannya dan dia berjanji akan membawa. Tapi ternyata besok tidak dibawa juga dan anak itu merupakan anak yang kebutuhan dasarnya kurang, yaitu yang kasih sayang dan rasa diterima. Dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga sampai kapanpun dia tidak akan membawa apa yang kurang itu. Contoh anak kita kelas 4 Sirfan. Ya, bagaimana solusinya itu Bu Yesi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rizka, pertanyaannya cukup jelas. Bisa langsung dijawab Bu Yesi? Oke, silakan Bu Yesi. Ini luar biasa pertanyaan ini, berarti sudah dari kasus ya. Kenyataannya ada gitu ya. Terima kasih Bu Rizka pertanyaannya. Yang tadi kata Bu Rizka kan sudah dilaksanakannya segitiga restitusi, ditanya dan si anak berjanji. Nah sekarang kalau sudah segitiga restitusi, ternyata si anak tadi mengulang kembali dan tadi berarti sudah Bu Rizka selidiki bagaimana latar belakangnya. Mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi, bisa jadi kebutuhan kasih sayang tadi kata Bu Rizka kan, atau mungkin tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, kalau menyangkut itu, yang pasti kita dulu sebagai guru. Kalau kita sebagai guru, yang pertama tadi Bu Rizka sudah menjalankan sedikit restitusi, itu luar biasa. Oke, kita lanjut lagi yang kedua, konsekuensi lagi. Karena kalau seandainya itu sudah terjadi dan diulang kembali, berarti kita lanjut ke konsekuensinya. Apa konsekuensi yang akan kita berikan kepada si anak? Dan diusahakan Bu Rizka, konsekuensinya benar-benar kita kasih tahu dulu sebelumnya. Jadi tidak langsung pas dia tidak bawa langsung kita beri hukumannya pun tidak pula sesuai dengan keadaan. Misalnya contoh anak tidak membawa perlengkapan, kita hukum tongkat di tiap bendera. Jadi kan tidak nyambung dengan konsekuensinya. Apa hubungannya? Atau disuruh panas-panasan misalnya, padahal dia tidak membawa gitu. Nanti Bu Rizka berikan konsekuensi yang sudah diberitahu sebelumnya. Dan seandainya lagi, ini kan guru sudah berusaha memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Kadang anak seperti itu dia cari-carinya di sini, cari-cari sama gurunya. Bisa jadi dia ikut-ikut gurunya atau cari perhatian gurunya. Seandainya tidak juga, kita memang butuh kerjasama dengan orang tua lagi. Karena bagaimanapun kehidupan anak, kita cuma sekian jam. Nah, yang paling banyak yaitu dengan orang tua. Dan ingin rasanya menyampaikan begini Bu Rizka, memang harus ada waktu bersama orang tuanya membincangkan masalah anak kita ini dengan bukti-bukti yang diberikan oleh guru. Jadi guru itu dapat kumpulkan bukti-buktinya, lalu nanti akan disampaikan dengan baik-baik kepada orang tua. Karena bagaimanapun anak tidak akan bisa berubah kalau tidak ada kerjasama dari 3 hal. Yang pertama sekolah, rumah, itu lingkungan keluarganya maksudnya, lalu lingkungan masyarakat. Karena si anak juga akan bermain di masyarakat, bermain dengan teman-temannya di lingkungan masyarakat. Bisa jadi perilakunya seperti itu dari contoh teman-temannya. Nah yang paling penting itu orang tua dan kita.
paling penting sekali. Jadi memang harus ada komunikasi, intinya ini kolaborasi. Nah, kolaborasi tiga pihak tersebut untuk si anak. Apalagi nanti jika anak itu berkebutuhan khusus pula kan, berarti harus ada andil pihak lain seperti itu Bu Rizka. Kalau kita saja, kita sudah berusaha tadi, sudah berusaha, restitusi sudah, nanti konsekuensi lagi akan kita berikan, tapi ternyata masih tidak juga. Otomatis orang tua kita harus bisa menyadarkan orang tuanya. Mau bagaimana lah, kita akan berurusan dengan orang dewasa itu kan susah daripada berurusan dengan anak. Kalau anak bisa kita bujuk, bisa kita alihkan, bisa kita luruskan pemikirannya. Sedangkan kalau orang dewasa ini memang agak susah. Nah, karena kita sama-sama kuat ya pemikiran kita. Seperti itu Bu Rizka. Atau ini minta bantuan lagi sama teman-teman, mana tahu ada saran-saran yang lain. Atau apakah gimana Bu Yul, udah diterima langsung sama Bu Rizka atau bagaimana? Oke Bu Yesi, terima kasih atas pemaparannya. Kita pulangkan ke Bu Rizka. Gimana Bu Rizka, udah terpuaskan dengan jawaban Bu Yesi? Insya Allah sangat mudah dicerna ya Bu Rizka. Ada satu lagi Bu Yul. Oke, Kalau si adik tadi kan kita sudah sama orang tua, nggak bisa juga. Berarti kita harus masukkan pihak satu lagi. Misalnya contoh, kalau sekolah kita kan kerjasama sama psikolog ya Bu. Hanya saja kalau bisa psikolog tuh harus langsung ke orang tuanya dan tindak lanjut yang paling penting. Setelah dikasih pemahaman, tanpa tindak lanjut percuma. Karena sebatas cuma pemberitahuan saja, tapi tindak lanjut ke belakangnya tidak ada. Jadi tidak ada gunanya jika seperti itu. Harus ada tindak lanjutnya dari orang tuanya seperti itu. Makasih. Terima kasih Bu Yesi, sangat luar biasa sekali pemaparannya, mudah kita cerna, jelas dan langsung bisa ditangkap. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya segmen pertanyaan terakhir dari Bu Rizka, maka berakhirlah kegiatan pengibasan pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi oleh Ibu Yesi Asnora SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan pada hari ini,